Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Di era teknologi semakin canggih di segala bidang, manusia cenderung mengandalkan bahkan mempercayai teknologi sebagai penolong dalam hidupnya. Kepercayaan ini seringkali menggeser peran Allah bagi hidup manusia. Dalam tema, percayalah kepada Allah. Kita mau belajar sungguh seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tuhan menolong kita dalam ibadah hari ini. Janganlah gentar, engkau
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Dan Engkau begitu sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu. Kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau selalu mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri, agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami lakukan. Oleh karena itu ya Bapa, karena Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang mau mengasihi dan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus Tuhan,
bagi setiap orang yang mengaku dosa di hadapan Allah, diberitakan pengampunan dengan mengingat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, karena Engkau sungguh baik. Kau mengasihi kami tiada henti. Pada waktu-waktu yang sulit sekalipun, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Engkau tetap menjadi Tuhan yang setia, menjadi sandaran hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu menjadi pemandu dalam langkah-langkah hidup kami di tengah berbagai tantangan yang ada. Firman-Mu akan menguatkan kami. Tuhan berkati supaya kami dapat mengerti sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Kami mohon terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus.
Dan bersama-sama kami saat ini siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai ayat 8. 1 Raja-Raja pasal 19 dimulai dari ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, "Cukuplah sudah sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Lalu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu." Ia pun bangun, lalu makan dan minum. Karena makanan itu, ia kuat berjalan selama 40 hari, 40 malam, sampai ke Horeb, gunung Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah
Bacaan kedua terambil dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 5 ayat 2. Efesus 4 dimulai dari ayatnya yang ke-25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, sebagai anak-anak terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 35 dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Ayat 41. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"? Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga.
Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia, ialah dagingku. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak Bapak Ibu mengalami kekecewaan? Sering ya, sering banget kecewa. Kenapa ya kok bisa kecewa? Biasanya karena harapan tidak terwujud. Kita menaruh harapan, mengharapkan sesuatu ternyata tidak terwujud. Pada hari ini kita melihat bagaimana kisah Elia dituturkan dalam 1 Raja-Raja 19. Dalam kisah 1 Raja-Raja ini Allah sangat murka, sangat marah dan kecewa. Bukan kepada Elia tetapi kepada Ahab. Ahab adalah seorang raja. Dia memimpin, disebutkan dia adalah anak Omri, menjadi Raja Israel pada tahun ke-38 pemerintahan Asa, Raja Yehuda. Ahab bin Omri memerintah atas Israel di Samaria selama 22 tahun. Jadi cukup lama Ahab ini memerintah. Namun ada yang menarik yang ditulis dalam 1 Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-31. Bahwa Ahab kemudian mengambil istri yang bernama Isabel. Dia adalah anak dari raja orang Sidon. Apa yang salah dengan Ahab? Rupanya istrinya yang dinikahinya itu justru membawa dia menyembah kepada dewa Baal. Seharusnya Ahab membawa Isabel untuk menyembah Tuhan, tetapi justru terbalik. Maka Ahab memilih bersama dengan istrinya menyembah kepada Baal. Bahkan yang lebih parah dituliskan ia mendirikan mezbah itu untuk Baal di kuil Baal yang dibangunnya di Samaria. Jadi menyembah bahkan membangun kuil untuk mereka beribadah. Maka mendengar itu tentu saja Tuhan kecewa dan marah. Kemarahan Tuhan itu kemudian dikatakan bahwa Samaria, Israel Utara itu tidak akan mendapatkan embun, bahkan hujan. Hujan embun tidak akan terjadi di sana. Katakan demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun dan hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku mengatakannya. Berapa lama tidak terjadi hujan? Kurang lebih 3,5 tahun. Kita belum pernah mengalami seperti itu. Panas beberapa bulan ya, kita mintanya hujan. Dikasih hujan minta panas kan gitu ya. Hujan lama-lama banjir, panas lama-lama ya udah gak enak cuacanya. Sekarang banyak orang batuk pilek karena ya hujan panas bergantian dengan sangat cepat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kekeringan itu, hujan yang tidak pernah terjadi hampir 3,5 tahun itu membuat kemudian terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Marah kemudian Ahab sebab Elia lah yang mengucapkan ini, mengucapkan pesan Tuhan. Maka ia meminta anak buahnya, pegawainya Ahab, namanya Obadya, untuk menemui Elia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dikatakan Elia? Rupanya pada zaman itu, Isabel memilih supaya nabi-nabi Baal itu
mendoakan kepada Tuhannya supaya turun hujan. Namun ternyata tidak terjadi. Jadi kemudian Elia meminta supaya 450 Nabi Baal itu untuk pergi ke Gunung Karmel. Jadi di sanalah kemudian ditunjukkan siapa yang paling berkuasa. Apakah Allah yang disembah oleh Isabel dan Ahab juga nabi-nabi Baal, atau Allah yang disembah oleh Elia? Rupanya nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan yang melayani di sana juga dibunuh. Karena tidak sesuai yang dimau oleh Ahab dan juga Isabel. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu tinggal berapa? Kata Obadya, ada beberapa orang yang kemudian berlindung, bersembunyi di gua. Maka dikatakan, tinggal aku sendiri, kata Elia. Tinggal aku sendiri nabi Tuhan, sedangkan nabi-nabi Baal itu ada 450 orang. 1 banding 450 orang. Maka katanya, berikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menyalakan api. Jadi mereka kemudian mengambil seekor, mengolahnya, lalu tidak boleh menyalakan api. Lalu Elia juga melakukan. Lalu menyiapkan seekor lembu jantan itu, mengolahnya, dan juga tidak menyalakan api. Maka apa yang dikatakan kemudian Tuhan menyatakan, menyapu bersih apa yang dipersembahkan Elia. Namun Tuhannya nabi-nabi Baal itu tidak melakukan apapun. Bahkan mereka menorehkan dirinya dengan pedang dan tombak sehingga darah mereka bercucuran. Namun apa yang dipersembahkan ternyata tidak terjadi apa-apa. Allah yang mereka sembah tidak melakukan apapun. Tetapi Allahnya Elia melakukan apa? Seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Tuhan menyapu bersih apa yang dikorbankan itu. Dan kemudian tak lama kemudian hujan turun membasahi bumi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia ingin menunjukkan kepada Ahab dan juga Isabel bahwa Allahmu, Allah yang kau sembah itu tidak berkuasa apapun. Tetapi Allah yang ku sembah, yang seharusnya kau sembah, Dia yang berkuasa atas hidup, atas hujan, atas segala sesuatu di muka bumi. Kemudian diceritakan 450 orang itu kemudian dibunuh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana? Apakah Ahab dan juga Isabel kemudian percaya kepada Tuhan? Udah melihat kuasa, sudah merasakan hujan, sudah merasakan kasih Tuhan. Namun ternyata yang tertulis, maka Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia. Lalu Isabel mengirim utusan kepada Elia. Kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Sudah melihat kuasa, sudah melihat karya Tuhan, tapi tidak membuat Isabel dan Ahab percaya kepada Tuhan. Sudah merasakan, sudah melihat, tetapi bukan percaya kepada Tuhan, justru kemudian Isabel mengancam Elia dan ingin membunuhnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, respon Elia. Elia merasa, Tuhan, saya sudah melakukan segala sesuatu. Sudah mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi ternyata seolah tidak membuahkan hasil. Isabel maupun juga Ahab tidak bertobat, tidak berubah. Tapi justru mereka mengancam dia. Dalam titik terendah Elia,
Kekecewaan, kemarahan membuat Elia kemudian menarik diri. Dia pergi jauh. Dia pergi bahkan dikatakan perjalanan 1 hari ke padang gurun. Bahkan apa yang dikatakan Elia, cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Marah, kecewa. Apa yang diharapkan ternyata tidak terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau udah kesel, maka ada orang yang sampai tahap seperti itu. Sudah melakukan segala sesuatu tapi nihil hasilnya. Tuhan, saya sudah berdoa, tapi Tuhan gak jawab-jawab juga. Kecewa, ada yang marah sama Tuhan. Wes lah gak mau ke gereja, berdoa juga enggak. Kecewa, marah. Elia, cukup sudah. Bahkan ambillah nyawaku, sebab ternyata aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di titik terendah itu, Elia tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi Elia. Ia menunjukkan kasih dan kuasanya. Bukan pada angin yang kencang. Bukan pada gempa. Bukan pada api. Justru pada embusan yang lembut. Dalam bahasa terjemahan TB1, angin sepoi-sepoi. Yang lembut, yang gak hebat, yang gak wah. Tetapi di sana ada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membiarkan seorang pun umatnya hidup dalam situasi yang sulit. Allah itu setia. Dia mengasihi dan setia kepada kita meskipun kadang-kadang kita tidak setia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah rasa lelah, di tengah kekecewaan, maka Elia menarik diri, tetapi Tuhan tidak membiarkan itu berlarut-larut. Membawa kembali Elia untuk melakukan tugas panggilannya. Supaya dia terus menjadi nabi yang membawa orang percaya kepada Tuhan. Kalau manusiawi, kita mudah kecewa kalau tidak sesuai harapan. Kita melayani juga kadang begitu. Ya, kita kecewa, undur diri. Dalam hidup kadang juga bisa begitu. Tapi kita mau belajar dari apa yang dituliskan. Bahwa di titik terendah kemudian Elia diangkat kembali. Dibawa kembali kepada Tuhan untuk mempercayai bahwa Tuhan berkuasa. Bahwa Elia sudah melakukan yang baik. Bahwa Tuhan yang kemudian akan mengerjakan sisanya. Apa yang terjadi dalam Injil Yohanes? Yesus sudah melakukan mukjizat yang luar biasa. Orang-orang datang menjumpai Yesus. Tapi fokusnya bukan pada Yesus, tetapi kepada roti. Orang beriman seringkali juga lupa pada fokusnya. Nah, tadi kalau Elia fokus pada hasil, maka orang-orang ini juga fokus pada roti. Pada mukjizat. Maka Yesus katakan, akulah roti hidup roti hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Yesus adalah roti hidup. Ia bukan berkuasa, disembah hanya karena ada roti. Yesus mengajar kepada semua orang yang di situ bahwa kita harus percaya pada Yesus bukan kepada roti. Kala kita sedih, kala kita berduka, kala kita kurang, ya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Itu enggak gampang, betul. Itu susah. Mempercayai Tuhan itu susah. Kenapa susah? Karena harus ada kesediaan kita untuk mempercayakan sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
Mempercayakan ini nih yang kadang-kadang susah. Misalnya saya punya ini kidung jemaat dan nyanyian kidung baru. Kalau saya punya persoalan segede ini Bapak Ibu. Lalu saya mau kasih Tuhan, saya punya persoalan ini. Saya boleh praktek ya ke bawah? Boleh nggak minta salah satu penatua ke bawah? Boleh ya Bapak Ibu? Adakah yang mau menolong saya ke depan? Misalnya begini Bapak Ibu. Kalau saya punya persoalan sebesar ini, kemudian saya bilang Tuhan, saya mau serahkan persoalan saya. Tapi mestinya begini sih Tuhan. Harusnya tuh Tuhan begini, begitu, jangan lama-lama kalau mau nyelesain. Saya serahkan nggak sebenarnya? Enggak, masih dipegangin, berat. Iya Tuhan, percaya, kan begini. Sering nggak begitu? Kita berdoa sampai kapan? Siapa yang kalau punya persoalan saya nggak bisa tidur? Berdoa sih banyak-banyak, tapi menyerahkan belum tentu. Kalau Tuhan bilang, Tuhan mau serahkan, terserah Tuhan mau bikin apa. Saya ngikut, itu namanya terserah. Itu namanya percaya. Percaya itu memang menyerahkan, butuh kerelaan hati, keberanian mempercayakan kepada Tuhan. Tadi Elia itu masih berpikir mestinya begitu, maka dia kecewa. Ketika orang-orang Farisi di situ, orang Yahudi, itu kan anaknya Yusuf, mereka kecewa. Tapi kita belajar bagaimana mempercayakan kepada sang pemilik hidup. Terima kasih. Mempercayakan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita tidak mudah, tapi harus terus belajar untuk melakukannya. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Kalau saya punya masalah, saya juga mikirin meskipun gak ada juga jalan keluar. Ingat lagi, iya ya saya pikirin juga gak selesai juga. Waktu saya tidak memikirkan, Tuhan kasih jalan yang gak diduga-duga. Yang gak pernah saya pikirkan, ternyata Tuhan sediakan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan percaya pada sesuatu, tapi percaya pada Tuhan. Terus dibalik, bukan kita percaya pada Tuhan karena dapat sesuatu, tapi terserah Tuhan mau kasih sesuatu, yang penting kita percaya kepada Tuhan. Dan waktunya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Waktunya Tuhan itu pasti baik. Bapak Ibu pasti tahu lagu Waktu Tuhan yang Terbaik ya. Boleh nggak ya mengiringi? Bisa mengiringi? Pemusiknya hilang. Ada yang bisa bantu? Bila kau izinkan. Pak Yosef mau membantu? Mau dong. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mempercayai Tuhan. Terserah Tuhan mau kasih waktunya kapan, tapi kita mau tetap mempercayai Tuhan. Percaya kepada Allah. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara, dan Dia pasti menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh terlalu dalam. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan seluruh jemaat Allah dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengingat lagi dan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam hidup kami yang penuh dengan warna. Kami mengalami berbagai situasi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan setia, Tuhan mengasihi dan memberkati kami di berbagai situasi. Kau menopang kami kala kami lemah. Kau memberkati kami, Kau meneguhkan kami kala kami ragu. Engkau menyertai dan memberkati seluruh hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Mungkin saat ini kami juga sedang berbeban berat. Kami mengalami situasi-situasi yang tidak kami inginkan. Pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau membawanya kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kami saat ini. Kau kiranya menolong, Kau memberikan jalan keluar yang terbaik. Untuk kami boleh lewati dan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati, kiranya terus menyertai dan menolong kami. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu di dalam saat ini yang sedang mengalami persoalan di dalam hidup rumah tangga. Perselisihan yang terjadi antara suami istri, orang tua dan anak, menantu dan juga mertua. Tuhan berdoa, kami berdoa Tuhan kiranya menyertai sehingga setiap situasi yang terjadi dapat teratasi bersama dengan Tuhan. Kami berdoa yang pada saat ini bagi mereka yang mengalami persoalan keuangan, kesulitan dan juga mungkin pergumulan dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa saat ini bagi mereka yang sedang sakit. Berdoa bagi Ibu Ade, Ibu Yosi, Bapak Parulian, Ibu Esther, Ibu Endang telah melewati masa operasi dan juga Bapak Nugroho yang batuk dalam 2 minggu masih belum membaik. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati obat-obatan dikonsumsi dan biarlah itu dipakai Tuhan menjadi cara Tuhan untuk menyatakan kebaikan, kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit karena lanjut usia. Kami berdoa untuk Oma Nikolin, Opung Leni, Opung Deborah, Ibu Nani, Ibu Sri Rahayu Ningsih, Bapak Panggabean, Bapak Bambang Sukiri, Ibu Sri Harmini, Bapak Edo Leka Tompesi, Bapak Yusuf Mana, Bapak Heri Manalu, Bapak Erwin Manalu, Bapak Kris, Bapak Yahya, Ibu Natalia, Ibu Bapak Yohanes dan juga Ibu Demak. Kami berdoa di tengah segala kelemahan tubuh itu, Allah terus menyertai, mengasihi dan memberkati. Kiranya Tuhan juga memberikan sukacita bagi mereka, sehingga senantiasa boleh merasakan kasih Tuhan di tengah-tengah segala situasi yang ada. Berdoa bagi keluarga yang merawat, berikan kesabaran, berikan kesehatan, berikan kekuatan, sehingga dapat merawat dengan penuh sukacita. Kami berdoa, ya Allah, pada saat ini, bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, bagi mereka juga yang merindukan kehadiran
anak di tengah-tengah keluarga. Berbagai upaya yang sudah dilakukan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, sehingga mereka pada waktunya sesuai kehendak Tuhan boleh mendapatkan apa yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa pada saat ini mengingat mereka yang saat ini yang dipenuhi dengan luka hati, kekecewaan yang dalam, mereka yang saat ini dipenuhi dengan kesedihan, mereka yang mungkin saat ini dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran akan hidup. Allah kiranya Engkau juga menyapa, melawat dan memulihkan setiap hati. Tuhan mengasihi dan memberkati mereka. Kami berdoa pada saat ini bagi gereja-Mu, GKI Perumnas. Tuhan kiranya memberkati pendeta beserta penatua, seluruh pengurus komisi, dan juga setiap aktivis bersama dengan jemaat. Bila bersama-sama boleh mengerjakan tugas panggilan, menjadi berkat bagi jemaat dan terlebih bagi lingkungan sekitar. Nama Tuhan kiranya dipermuliakan melalui setiap pelayanan yang ada. Kami juga mengingat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati di tengah berbagai persoalan yang terjadi. Kasih dan berkat-Mu kiranya senantiasa ada di tengah-tengah bangsa ini. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami supaya mereka takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi persiapan pilkada di berbagai tempat. Biar Tuhan juga memberkati sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik dan aman. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Nas persembahan terambil dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer pada nomor rekening gereja yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan oleh wilayah 4. Dengan penuh rasa syukur, kita iringi pengumpulan persembahan kita dengan memuji dari PKJ 265. Bukan karena kebajikan
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bawa persembahan kami ini kepadamu ya Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami, kiranya persembahan kami ini berkenan bagi-Mu. Berkatilah persembahan kami ya Bapa, dan setiap orang yang Engkau percayai untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKI Perumnas, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur ya Tuhan. Jadikanlah kami sebagai persembahan yang hidup ya Tuhan, yang berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu saja. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda
jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Shalom umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di GKI Perumnas Tangerang. Berikut beberapa warta jemaat untuk minggu ini. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Widya Astuti. Kiranya pelayanan yang diberikan dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat. Halo generasi muda yang penuh semangat. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, kami mengajak teman-teman untuk bergabung dalam acara 17-an Komisi Pemuda X Komisi Remaja GKI Perumnas dengan tema Generasi Muda Indonesia Maju. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Agustus 2024 mulai pukul 3 sore dan akan ada berbagai macam kegiatan menarik banget yang pastinya seru abis. Ayo ajak teman-temanmu dan jangan sampai ketinggalan momen-momen bersama ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sosial media @korem_GKI_Perumnas dan @komda.gki_perumnas. Kami dengan penuh sukacita mengajak seluruh jemaat dan simpatisan untuk mengikuti ibadah kategorial usia dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah sekolah minggu setiap minggu pukul 9:30 pagi di ruang kelas masing-masing. Ibadah remaja setiap Sabtu pukul 5 sore di ruang Nehemia dan Zakaria. Ibadah pemuda setiap Sabtu pukul 6 sore di ruang aula. Ibadah dewasa muda setiap Sabtu pertama dan ketiga pukul 7 malam di ruang praremaja. Ibadah dewasa setiap Sabtu pukul 4 sore di ruang praremaja. Ibadah lansia setiap Sabtu pukul 4 sore di ruang ibadah umum. Rindu melayani Tuhan. Komisi Liturgi dan Kesenian membuka rekrutmen pelayan baru sebagai lektor, pemusik, prokantor, pemazmur, dan multimedia. Mari bergabung bersama kami bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari jemaat dan simpatisan yang rindu memberikan talentanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Perumnas yang berulang tahun di minggu ini.
Pujilah Sang Halik Semesta. Mari bergabung bersama paduan suara Konsentus untuk mewartakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus lewat puji-pujian. Latihan diadakan setiap hari Minggu setelah kebaktian kedua di ruang remaja. Segera hubungi nomor di bawah ini dan bergabung bersama kami. Shalom Jemaat GKI Perumnas. Apakah kalian siap untuk pengalaman rohani yang berbeda? Komisi Dewasa Muda mengundang Anda untuk bergabung dalam kebaktian Padang Tomat Together Minister as a Team yang akan dilaksanakan pada Senin 16 September 2024 di Mutiara Carita Cottage, Pantai Carita. Bersama-sama kita akan menyatu dalam kebersamaan untuk melayani sebagai tim di dalam Tuhan. Ayo segera daftarkan diri Anda dan teman-teman dan jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor berikut. Mari kita bersama-sama menjadi tomat melayani di dalam tim yang penuh kasih Kristus. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Untuk info lebih lengkap, jemaat dan simpatisan dapat mengunjungi sosial media ataupun website GKI Perumnas Tangerang. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.